Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan rajim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fayyakal hijarati aw ashad qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Dan sungguh di antara batu-batu itu ada sungai-sungai yang mengalir darinya. Dan di antara batu-batu itu benar-benar ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antara batu-batu itu pula benar-benar ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Pendengar dimuliakan Allah, ayat di atas menjelaskan adanya hati yang mati dan mengeras bagaikan batu sehingga tidak dapat tertembus cahaya Allah. Bandingkan dengan hati yang lunak dan siap menerima cahaya Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, sungguh orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah, hati mereka bergetar apabila disebutkan ayat-ayatnya. Iman mereka bertambah dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Lama Anda mencari jawaban mengapa pasangan hidup kita, anak-anak kita, bahkan kita sendiri susah dinasihati orang. Disebutkan ada beberapa sebab mengapa hati seorang menjadi batu atau membatu. Yang pertama, bicara lebih dari yang diperlukan, apalagi tentang hal yang tidak penting. Bohong dan menimbulkan konflik di antara manusia, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Hanya orang bodoh dan tidak beriman yang melakukan hal ini. Sebab Rasulullah SAW sudah mengingatkan, berbicaralah yang baik, jika tidak maka diamlah. Nabi SAW juga berpesan bahwa tanda kesempurnaan iman adalah selektif kata dan tindakan. Kita diperintah untuk mengucapkan atau melakukan hal yang benar-benar bernilai. Jika kebiasaan buruk itu tidak dihentikan, kata Ad-Dhabi'i, jangan heran lambat laun hati kita menjadi batu, sulit menerima nasihat dari siapapun, termasuk sabda Rasulullah SAW. Yang kedua, sholat yang sering ditunda-tunda kecuali jika ada alasan yang darurat dan rasional. Hatimu akan membatu jika engkau melanjutkan tidurmu di saat adzan mengendamkan. Yang ketiga, makan dan minum yang melebihi kebutuhan tubuh. Rasul Ahmad bin Nasihat, makan Anda yang pertama ketika lapar adalah kebutuhan, sedang makan kedua adalah nafsu yang akan membuat Anda bodoh, malas dan berpenyakit, sebab akan menghasilkan lemak yang tersimpan di bawah permukaan kulit. Jangan seperti hewan yang hanya berhenti mengunyah makan ketika tidur. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, jika engkau tidak berlatih menahan hawa nafsu mulai dari makanan, apakah mungkin engkau bisa melawan hawa nafsu yang lebih membahayakan? Makanan halal yang berlebih bisa mengeraskan hati, maka tentu akan lebih dahsyat dampak negatifnya jika makanan itu bersumber dari korupsi atau cara-cara yang haram lainnya. Makanlah secukupnya dan belanjakan uang secara hemat agar kita memiliki sisa dana untuk membantu lebih banyak orang lain yang membutuhkan. Kata Rasulullah SAW, engkau tidak berhak menyebut diri sebagai seorang beriman jika engkau kenyang di tengah orang-orang yang sedang lapar. Yang keempat adalah introspeksi yang diabaikan. Setiap muslim harus menyediakan waktu untuk introspeksi secara rutin. Ruku dan sujudlah yang lebih lama untuk bertasbih dan memohon pertolongan Allah untuk berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Iktikaf di masjid antara lain dimaksudkan untuk introspeksi, muhasabah atas dosa-dosa kita. Semakin jarang introspeksi dilakukan, semakin cepat hati kita mengeras dan membatu. Yang kelima, mainan atau game, musik, video yang tidak mendidik yang sedang menggejala di sekitar kita. Kita diajari Rasulullah SAW, wahai Allah, berikan cahayamu pada pendengaran dan penglihatanku. Artinya kita meminta Allah untuk dijauhkan dari pendengaran dan penglihatan yang negatif. Untuk hiburan sejenak tidaklah dilarang, asal tidak berlebihan dan tidak merusak akhlak. Sering terjadi kriminalitas dan kejahatan seksual yang dilakukan akibat video-video yang tidak edukatif. Allah SWT mengingatkan, sungguh pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya harus dipertanggungjawabkan. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Pendengar yang dimuliakan Allah. Yang keenam, tawa atau bergurau yang berlebihan, bahkan terbahak-bahak persis gelak tawa syaitan.
sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah SAW pernah berkhutbah dengan berapi-api, cara yang belum pernah saya saksikan sebelumnya. Beliau Rasulullah SAW berkhutbah, andaikan kalian mengetahui apa yang telah aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat langsung menutup muka sambil sesungguhkan menangis. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Hasan Al-Basri menegur pemuda yang tertawa terbahak-bahak. Wahai anak muda, bagaimana kalian bisa tertawa seperti itu? Padahal tidak ada jaminan bahwa engkau masuk surga dan selamat dari siksa. Sejak itu pemuda tersebut bertaubat menjadi orang yang saleh. Pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita menjauhi 6 sebab kebukuan hati yang bisa disingkat menjadi bisa main mata. Yang pertama, bicara yang berlebihan. 2, sholat yang ditunda-tunda. 3, makan yang berlebihan. 4, introspeksi yang diabaikan, tidak mau muhasabah. Nomor 5, mainan yang tidak mendidik. Nomor 6 adalah tawa yang berlebihan. Semoga kita selalu memohon kepada Allah. Semoga Allah menyinari hati kita sehingga mudah tersentuh dengan firman Allah dan sabdanya. Lunakkanlah hati kita, nyalakan pelita dada kita dengan cahaya Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallim wa barik alaihi. Hadana Allah wa iyyakum wastaghfiruh innallaha ghafurur rahim wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.